Dalam konsumsi media, prinsipnya tidak berubah. Bahawa media itu is to entertain, yes. Is to inform, yes. But sekarang lebih gencar lagi, is to influence. Jangan lupa, because media can influence. Assalamualaikum semua, selamat datang ke sebuah lagi podcast Diari Ayah yang dihasilkan sebenarnya bermula daripada twitter.com/Sujimi Muhammad. Hari ini saya macam teruja sangat kerana apa? Inilah orang yang mempengaruhi saya, perjalanan televisyen saya. Beliaulah yang mengenalkan saya kepada bidang televisyen dahulu, dan orangnya tak lain dan tak bukan Sujadi Siswo. Selamat datang ke Diari Ayah Sujadi. Terima kasih banyak-banyak. Introduction yang berat. Sebab saya tidak mempengaruhi. Cuma saya menjadi teman waktu itu dengan anda. Oh, tak ada. Awak mentor. Masya Allah. Saya masih ingat waktu itu. Bagi mereka yang belum kenal, Sujadi ini adalah seorang penerbit, wartawan. Hari ini beliau merupakan ketua Your International Desk di Channel News Asia. Waktu saya masih dalam universiti lagi, lama. Lama tu. Okay. 1990s lah, mid 90s. Jangan buat maths Saya dapat panggilan daripada Sujadi. Dia kata, Jimmy, you nak audition untuk pembaca berita tak? You know, so at that time, and saya punyalah nervous pasal saya kenal radio saja pada waktu tu. Apa yang anda cari bila nak latih atau nak pimpin seorang pembaca berita? Okay. Susah ni Okay, ni cerita lama sebab kalau orang ingin tahu asal-usul TV, sebab sekarang dah social media, kan? Dah lain sikit. Tapi prinsipnya sama, bahawa kalau kita mencari seorang presenter, kita bukan, kalau dia laki-laki, dia bukan manhunt. Sorry, it's not about you manhunt. Saya sedar diri, saya bukan manhunt. Tapi kalau dia wanita, we are not looking for Miss Universe. Okay? So what we call, kalau dalam presenter tu kita call is the X factor. X factor dalam news tu adalah dia ada credibility tidak. That's very important. Okay. Itu penting. So Sujimi waktu itu bila kita dengar suara Sujimi ni ada credibility when he carry something, orang nak dengar dan percaya. It's very important. Ya kan? No, credibility ni dia macam satu currency Tapi hari ini kalau kita nak terangkan credibility kepada orang-orang muda macam mana tu? Credibility tu bila you cerita, you buka mulut, orang nampak you, orang percaya. That's first saja. Itu optik saja yang orang tengok. Sebab itu bila kita cari quality presenter, tentulah kita nak tengok, dia tak ada cacat celah dia. Maaf cakap, kalau this distraction, kalau visual kan, kalau mata dia kecil sebelah, kalau you baca presenting, nanti orang akan cakap pasal mata dia, orang tak akan dengar apa yang dia cakap. So it's just distraction, right? But at the same time, kita tak cari presenter yang, like I said earlier, itu Miss Universe. That is also a distraction. Sebab dia kalau cantik sangat, apa yang dia cakap orang takkan dengar. Dan dia tengok muka dia je lah, terpekun, and then what? Tapi kan? ini ada menjadi, kalau kita lihat saluran lain di rantau ini, itu menjadi pilihan mereka juga. Of course. Tapi kita lihat quality juga kan. So that is the first. Itu penarikan pertama. Setelah itu, setelah 2 hari, 3 hari, 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun, orang tak akan terlalu sentiasa muda kan dia. Okey, kita dah tahu Sujadi train saya, dia latih saya, mentor saya. Tapi siapa mentor anda dan bila anda mulakan your career dalam kewartawanan dan juga pembaca berita? Cerita lama ni Sujimi. Saya seperti anda juga. Waktu tu saya masih di universiti dan waktu itu SBC lah. Waktu tu masih SBC kan. Career talk dan saya hadir
Oh, Nah, okay. dan saya datang audition. Tapi mungkin secara tidak langsung kerana abang saya dua, Basir, orang tahu Basir, dan juga sebelum itu ada Sahid. Mereka juga baca berita. Mungkin secara tidak langsung itu mempengaruhi keputusan saya waktu itu. Tapi saya punya satu alternatif, iaitu nak jadi guru atau nak join media. Oh, Sebab okey. guru dah tunggu. Itu form dah masuk ke MOE. Kesian orang tak dapat you Tak kesian lah, selamat lah tak jadi. Kurang orang kat situ. Kalau tidak apa dah jadi. But waktu itu saya dah mula mengajar secara part time di sekolah saya lah, Temasek JC waktu itu. Oh, Dan okay. cikgu bilang, you come lah, you teach sudah. Saya okay, tak masuk. You know, bila you cakap pasal your brothers ni kan, siswos orang ingat saya pun siswa juga tau. You salah juga Sujimi. Saya keluar orang cakap, apa khabar Sujimi? Saya bukan Sujimi. Oh yelah, betul juga. You pun kena. Tapi saya selalu dia cakap, Sujimi, abang you macam mana? Cakap, abang saya Sujadi, Basir. Saya bukan siswa tau. Saya Sujimi Muhammad. Diorang ingat saya your family. Sering. Saya pun keluar, orang tanya, Sujimi Saya bukan Sujimi. Okay, so sekian lama you baca berita dan sebagainya, tapi saya rasa satu gerakan yang ketara yang kita semua lihat adalah bila you menjadi Chief Bureau di Indonesia. Ceritakan pengalaman anda di sana. Saya rasa macam perjalanan tu macam, kalau kita lah seorang wartawan wah itulah gelanggang yang kita nak cuba nak, saya tak tahu susah ke tidak kerana anda yang melalui. Kalau seorang wartawan, career peaknya itu adalah sebagai seorang koresponden di luar negeri. Sebab dia akan cabaran yang dihadapi itu lebih getir daripada apa yang kita dapat rasakan kalau kita di Singapura. Dan kalau orang tanya, apakah anda akan lakukan sekali lagi kalau diberi peluang? Dan di Indonesia, saya kata ya. Kerana apa? Waktu itu, sebagai seorang wartawan lokal di Singapura, kalau saya bagikan karir saya di sini kan, dia ada 3 bahagian. Sekarang kan saya dah 31 tahun. Kan saya cakap jangan buat maths. Ya lama tu, 3 dekad. Dia pun 3 dekad kan? 3 dekad, ya. Sama dengan saya. 10 tahun pertama itu di sini. Saya buat banyak hal, kan? Wartawan, penerbitan. 10 tahun kedua saya mula keluar, dan di situ saya menapak di region, di serantau, iaitu di Malaysia dan Indonesia. Dan setelah itu saya diberi peluang hendak tak bertapak di Indonesia secara tetap. Sebelum itu saya keluar masuk. Tanpa berfikir 2 kali, saya kata, yeah, of course, saya hendak. Sebab waktu itu, 98, 99, 2000, itu waktu berlakunya political reform, reformasi Indonesia yang menjatuhkan Presiden Soeharto. Dengan political reform itu, semua di dalam Indonesia itu terbuka, termasuk media. Okay. Jadi apa yang saya lalui di Indonesia itu dari kacamata media itu seperti, maaf cakap you nak lapor apa? Oh, Is tak ada batas, tak ada terbatas ke apa Bukan hanya tak ada batas, Jimmy. Waktu tu saya masuk awal tu, Kementerian Ministry of Information, Kementerian apa? Ministry of Information. Saya dah campur ni. Betul lah tu, keterangan lah. Okay. Ministry of Information pun tidak ada. Itu bubar. Okay, wow. Saking dia nak reform dalam negeri itu bubar. Dan dalam 2-3 tahun setelah reformasi itu, television media meledak. Dan sekarang ada 14-15 TV station aja, 14-15. Right? And Twitter account
among the most populated in Indonesia, in the region. Agnes Mo aja tu Twitter dia berapa cuba? 17 million followers like. Wow. 17 million. Dia kalahkan Jokowi. Jokowi cuma 13 million. Dia 17 million. So dia meledak. Waktu itu saya coverage. Nah itu saya melihat, begini kalau you bebaskan media begini dia akan berlaku. Begini tu maksudnya macam mana? Apa cerita, berikan kita gambaran bila you cakap semuanya free flow. Okey. Ingat tak kasus, saya kalau cakap campur ni kan, ada Indonesianya, ada Melayu, ada English tak apa Tak apa, you dah lama kat sana kan? Okey. Kasus Ariel, kasus Luna Maya, dan itu mula-mula meledak dengan media terbuka itu. Berlaku itu. Saya dekat dengan beberapa teroris Indonesia sebab itu kerja saya. Saya dekat. Kalau orang tanya, waktu itu Jemaah Islamiyah, Bali bombing dan sebagainya, saya kenal orang-orang yang itu kerana saya masuk ke network. Kerana itu kerja saya apa. Kalau di sini saya tak boleh, kalau di sana saya boleh. ISD tahulah. Sebab saya kenal. Wow. Saya kenal. Dan itu mereka main social medianya kencang. Wow. Kerana itu mereka boleh merekrut anggota-anggota melalui itu social media tu. Dan waktu itu pada permulaan Jemaah Islamiyah dan hampir akhir-akhirnya kan, bila mereka berubah atau berganjak ke ISIS, dan itu merebaknya lebih getir, lebih kencang lagi. Kerana waktu ISIS itu sudah social media reach-nya ya udah ke mana-mana itu. Okey, sebelum kita ke social media mereka bagaimana anda boleh penetrate tu, masuk kepada sampai kenal dan bersama mereka tu? Ini adalah antara tugas wartawan. Kalau anda mau story, satu, anda harus banyak kenalan. Kalau anda mau buat kenalan network, anda harus build trust. Kalau anda ingin build trust, anda perlu waktu. Dan saya buat build trust dan network itu lama, Sir Jimmy. Saya boleh kasih tahu, saya masuk penjara, jumpa teroris. Jumpa, duduk setengah hari. Saya interview Ali Imran, Bali bomber. Sekarang di dalam. Dia itu seumur hidup lah. Dia tak boleh keluar, seumur hidup. Itu polisi kasih saya masuk interview dia. 10 tahun anniversary Bali bombing, saya masuk ke Ulu Tiram di Johor, dan itu bertemu dengan balunya Ali Gufron yang Bali bombing. Itu JI network. Ulu Tiram itu kan kampung JI. Waktu itu kan kampung JI. Jumpa saya, kalau mau jumpa waktu itu harus lewati network JI. Harus. Dan saya ketemu, ketemu dan jumpa dan mau interview. Itu saya interview Farida namanya, Farida interview. Farida ceritakan. Tapi itu build trustnya lama, Sir Jimmy. Tak ada risiko ke macam bila kita nak penetrate network yang macam ni dan sebagainya? Risikonya mereka Maksudnya bahayalah untuk bahaya diri anda. Kalau mereka percaya tidak. Malah mereka akan memberi saya perlindungan. Saat itu jangan biar dia. Okey. Mereka tidak akan menyerang saya lah, buat apa. Yalah, pasal anda temu ramah mereka untuk memberi suara. Itu penting. Berarti bila saya ketemu mereka, saya mengatakan saya tidak akan menjelek-jelekkan anda. Itu bukan agenda saya. Agenda saya mau tahu cerita yang anda punya dan kenapa anda lakukan sedemikian. Dan mereka ceritakan. Tapi kerana kita media international, kita harus balance kan. Kalau jumpa geng jahat, harus dapat view geng baik kan. balance fair kan. Sebab saya bukan media teroris lagi. Nanti mereka katakan saya media teroris. Bukan begitu. Bila tadi saya jadi katakan bahawa social media sana meledak,
dan macam-macam perkara kita boleh jumpa dalam social media ni. Saya rasa kita tak dapat bayangkan jumlah penduduk di sana kan ramai kan. Bila diorang mula bermain social media ni, macam-macam hal boleh berlaku. Dari segi orang yang menjadi platform media menyebarkan ni bagaimana? Apa dia punya budaya dia? Okey, Indonesia ini dia punya akarnya yang dalam. Kita harus faham. Kerana mereka mempunyai civilization yang lama dan institusi sosial yang agak kuat. Berarti kalau kita lihat Nadatul Ulama, Muhammadiyah, itu institusi Islam yang lama. Dan juga NGO mereka kuat. NGO Indonesia. Jadi mereka adalah seperti gateway dalam masyarakat. Mereka melihat apa yang berlaku dan orang-orang ini akan masuk dan tidak akan membiarkan. Jadi kalau ada gagasan-gagasan besar di Indonesia, itu akan ada perlawanan idea di publik dan kita akan melihat, dan bila social media masuk kita melihat itu, ini gagasan besar ini, kan? Dan di situ ada idea yang keluar. Okey, melihat begini. Seperti saya kasih contoh. Kalau di Indonesia ada gagasan dinamakan Muslim liberal. Apa tu Muslim liberal? Ya kan? Dia ada Nahdlatul Ulama, dia ada Muhammadiyah. Ini grup Muslim liberal, a bit more liberal in the interpretation of Islam, tapi masih berakar pada hadis dan Quran, dan these are scholars. You see? Jadi pertembungan idea tu begitu. Dan ini yang baik Yang jelek lagi banyak. Yang jelek lagi banyak kan? Ya, seperti prostitusi online itu banyak Jimmy. Banyak. Wow. Ya, itu banyak. Ya, jual dada online banyak. Wow, okey. Banyak. Tak ada orang regulate langsung. Itu tertutup. Jadi bila dia terbuka tu, ini jangan, ini bahaya ini. Ya, seperti itu. Kerana lebih banyak pengawasan sosial daripada pengawasan undang-undang. Kerana undang-undang lambat kan. Undang-undang yang menjaga social media itu baru ini, mungkin dalam 3-4 tahun kebelakangan ini. Yeah. Undang-undang akan catch up tentang apa yang berlaku dalam society kan. Ya, dan society is the first gatekeeper dulu. Ini boleh atau tidak boleh, ini boleh diterima atau tidak. Jadi bila kita melihat suasana di mana sesiapa saja boleh katakan apa saja, penonton menjadi, saya rasa, orang yang boleh kawal ataupun orang penerima yang menentukan apa yang sesuai bagi mereka. Apa pandangan anda tentang perkara ni? Kalau misalnya di Indonesia, di Singapura, tentang social media ni? Dia begini Sujimi. Saya rasa dari segi apa yang masyarakat ingin consume, itu kita harus agak jangan terlalu mengawal. Kerana dalam era media baru ini, kita akan dapat konten maklumat dari mana saja. Ya. Itu susah nanti kalau kita nak kawal apa yang boleh, apa yang tak boleh. Tapi saya rasa lebih baik kita adakan seperti kode individu masing-masing. Ya kan? Okay. Apa yang kita rasa ini saya mau terima. Dia seperti makanan lah. Pasal media ni sebenarnya juga makanan kan. Kita makan makanan ni untuk kenyang aja. Jadi kita makan apa aja asal kenyang, atau kita pilih makanan bukan kerana dia kenyang, tapi kerana dia memberi saya nutrisi untuk mata saya, untuk telinga saya, untuk rambut saya. Jadi kita pilih kan. Ini yang sesuai, bagus untuk saya atau tidak. Jadi bila media ini, bila kita konsumsi, dia makanan otak. Ya kan? Dia diproses di sini because dia ada impact, dia ada influence kita kan di sini. Jadi kita sendiri harus pilih. Apa yang baik untuk saya mungkin
tidak bagus untuk anda kerana anda perlukan nutrisi rambut yang lebih bagus pada saya tidak tahu. Tapi secara saya kira masyarakat harus ada satu macam konsensus yang seperti inilah. Saya kasih contoh. Semua orang, bukan semua orang, okey. Kebanyakan orang itu mandi dalam kamar mandi pasti dia telanjang. Jarang orang yang mandi pakai jilbab atau pakai songkok atau pakai Kalau di rumah lagi. ya kan, pakai baju kurung dia mandi. Tidak ada lah. Jaranglah itu. Tapi bila dia keluar kamar mandi, dia pasti akan tutup dengan tuala lah. Ya kan? Walaupun waktu dia masuk ke kamar tidur, keluar dari kamar mandi, dia akan tutup. Itu sekurang-kurangnya itu. Dan bila dia keluar daripada kamar tidur ke ruang itu, dia akan pakai baju lah. Dan bila dia keluar lagi, dia akan lebih rapi kan. Dan media juga seperti itu. Ya kan? Kita tak mungkin kita buka seluas-luasnya seperti kita di dalam kamar mandi. Sama aja di publik kita begitu kan, kita telanjang, tidak mungkin lah. Itu bukan kode community, di mana pun tidak begitu kan sebenarnya. Jadi bila kita melihat media lah, ini kamar mandi, jangan di pribadi publik. lah, terlalu pribadi. Ada batas-batas kan. Itu bila saya kira ni baru juga berjinak-jinak di social media selama 5 tahun. Dan saya dapat melihat dalam perjalanan saya sendiri, saya dapat melihat wadah ini ataupun gelanggang ini semakin hari semakin menjadi tempat orang memberi maklum balas yang serta-merta, dan dia boleh meledak tentang apa saja krisis dengan begitu saja. Dia tak ada tunggu jam, berapa jam, tak ada. Dia sekejap je dia terus boleh menjadi kan. Kalau anda bandingkan bila Indonesia meledak dengan social media begitu dan Singapura sekarang ini, apa rumusan anda? Dia begini, kalau Indonesia itu dia negeri yang besar dengan 17,000 pulau dan populasi 270 juta jiwa. Itu seperti aircraft carrier kan. Kalau di samudra dia goyang enggak apa-apa tu. Ya kan? Sama juga kalau ada berlaku sesuatu di dalam masyarakat itu ya, sebab katakan Jakarta itu 10 juta. Penduduk Jakarta itu 10 juta. Singapura aja baru separuh. Jadi di Singapura tu kecil. Kecil itu seperti sampan kalau di masyarakat. Kalau kita goyang itu bisa terbalik kan. Jadi komen-komen ini lebih sensitif dalam masyarakat yang kecil. Jadi kita harus lebih berhati-hati kalau kita bandingkan dengan Indonesia. Berarti kalau ada api besar di Indonesia, kerana luasnya lahan Indonesia itu, dia bisa bertahan. Api ini enggak apa-apa, 3 hari, 4 hari tahan. Tapi kalau kita lahan kecil, kalau api besar itu kejap habislah. Ya kan, itu kan. Jadi itu lebih kita harus berhati-hati bila kita komentar. Saya jujur dengan Sujimi, saya bukan pemain dalam social media. Sebab trust level saya itu very low, Sujimi, dengan social media. My trust level. Meaning you don't trust social media? I don't trust. Trust, tapi my trust level is very low. Sebab itu saya pilih-pilih. Tidak berarti saya tidak ada Twitter account. Saya ada Twitter account. Saya ada Twitter, saya ada Facebook, saya ada Instagram. Are you an observer saja atau because saya tengok anda tak aktif? Saya observer. Saya observer. Dan saya consume, but I do not participate. Okay. That's the reason. So the fundamental reason is that my trust level dalam social media is very low. Okay. So I observe, okay, I consume, but I do not participate. So you do not see me posting. Okay. The other thing is that because in my work, I do long forms. Long forms meaning bukan documentary, bukan apa, okay? Long forms mean because I do international relations sekarang kan, I need to understand what's happening between China and US.
I need to understand how China is playing with India and Russia, or within ASEAN, the dynamics within the ASEAN countries. So I need to read long. I need to understand the discourse. Dan social media platform itu sebenarnya bukan untuk discourse yang panjang. It's a snapshot and it's a reaction usually. It's good to get what does people think now, as in now, and it will trigger, right? Like you said, boom, 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 boom. Tapi to conduct a discussion, a discourse, to understand, it cannot be on a social media platform. Okay, so jadi bila saya mula masuk ke social media, saya terpaksa belajar cara social media mengolah video. Dan saya mengubah cara kita dulu buat long form di television. Saya nak dapatkan kerana anda dah lebih dulu pada saya, apa perkara yang anda perhatikan bila mengolah cerita yang sensitif, kes atau laporan yang sensitif sangat? What is your guide? Apa pimpinan yang anda adakan? Prinsip maksud saya. Okay, dia ada dua, Sujimi. Satu, kode daripada regulator. Sebab kita daripada mainstream media ada kode daripada regulator. I give you an example, and ini berlaku di SPS. Saya mungkin tak tahu waktu anda dengan saya ataupun mungkin setelah itu. Ini SPS Selamat Pagi Singapura. Ya, Selamat Pagi Singapura, SPS. Itu cerita laporan tentang Batop dancing. Okay. Itu first sensitive topic yang keluar SPS. Okay. Selamat pagi. Selamat pagi. Okay. Okay. Saya kasih tahu sebab itu fenomena baru di Singapura. Is follow up daripada Coyote Ugly, the film, kemudian ada Batop dancing. Dan dalam okay. Saya ingat, tapi itu bukan tahun saya. Bukan bukan, selepas saya. Okay. Dan itu berlaku dan banyak anak-anak muda Melayu yang was part of the Batop dances di Singapura. Sensitive, right? Nak keluar, nak story tidak. Ini story bagus ni, right? And we should know. We just need to inform, kan? Kita tak akan pass judgement. Kita tidak akan menghakim, apalagi menghukum, kan? So I told the producer, that time si Rita Zahara was my producer. I say, Rita, you go into dorang punya training sessions, go into the nightclubs where they are performing, show, and then that's it, get out. Do not pass judgment, because we want to tell what is happening. Don't pass judgment. It's very sensitive. Itu saya dipanggil, Sujimi. Saya dipanggil. Okay. Siapa yang panggil? Itu regulator panggil. Regulator. Okay. Sebab di masyarakat itu meledak. Okay. Itu sebelum social media lah. Dan bagaimana masyarakat meledak, orang mula bicarakan, di SPS ada cerita ini. Dan itu di masjid-masjid, kerana saya pun dekat dengan masyarakat masjid. Itu jadi perbincangan di kelas-kelas agama. Dan ustazah-ustazah dah, kalau dalam istilah saya, flame saya. Saya kena flame, cakap. Maksudnya topik tu tak harus ada dalam Selamat Pagi. Ya, kerana ini sesuatu yang mereka lihat ni memalukan. Ini mengaibkan masyarakat kita. Kenapa ditunjukkan? So apa reaksi anda waktu tu? Saya bilang, saya tidak menghukum. Saya tidak menghakim. Ini berlaku. Dan inilah anak-anak yang lagi heboh, Batop dancing waktu itu. Saya dipanggil regulator, cakap, dan mereka harus react, kan? Mereka lihat visual ni, mereka lihat, okay, ini kenapa ada advertisement beer and all that. Lihat, you masuk nightclub, mana ada tak ada beer? Nightclub mana yang jual susu dan coke aja enggak ada tu. Betul lah. Ya kan? So, was that deliberate or not? So, they was going in and out. So, I got in and okay. But I got out from that episode, and that was my position. I said, no, this is what it is. I didn't judge, but if there is an untruth element in it, you show me which is untruth. No, that's the thing. Bila kita sebagai penerbit membuat satu cerita yang hangat, yang very bukan saja sensitif.
Sensational kita sensational tapi kita juga ada moral dilemma di mana kita nak naikkan dia punya ratings benda ni dengan apa yang hanya masyarakat kita perlu tahu. Macam mana anda balancekan benda ni? Okay, yang pertama kita harus niat kita harus betul. Okay, kalau kita seorang media player dan entrepreneur, kalau money is your only ideology, itu bahaya. Sebab if you care only about ratings and viewers and numbers, dan itu akan memberi anda masukan yang lebih, is that is only your principle, then the next level is kenapa tidak telanjang aja di depan kamera, lebih banyak orang lihat kan. So what's next? So bahaya kalau money is the only ideology. So you mesti ada kode etik sendiri dulu. Apa yang anda rasa okey daripada, sebab ini kontekstual kan. Apa yang boleh di Singapura mungkin lebih boleh lagi di Amerika. Ya? Jadi kalau anda lihat, oh di Los Angeles boleh begitu. Lah, itu Los Angeles. Los Angeles masyarakatnya bukan masyarakat Melayu. Dan masyarakat Melayu sendiri di Singapura itu akan beda dengan masyarakat Indonesia yang ada di Indonesia. Pasti beda itu. Masyarakat Jawa sendiri, kalau kita lihat Indonesia, kalau masyarakat urban di Jakarta itu beda dengan masyarakat katakan di Yogyakarta yang dominan Jawa. Kerana cultural sensitivity-nya lain lagi kan. You see? So it's contextual. So kita hidup dalam masyarakat Singapura, kita lihat sendirilah, oh ini sebenarnya the sweet spot. Okey. Dan itu yang susah tu oleh kerana kita ada content creator, berbagai-bagai content creator, dan penonton juga menunjukkan mereka suka menonton benda-benda yang macam sensational. So oleh kerana social media ni dia punya return path dia, maklum balas dia sangat laju dan sangat sekejap, itu menjadi makanan content creator lah. Ya. Tentu. Sebab itu penting kan content creator jangan menjadikan money sebagai the only ideology. Ya. Katakan seperti inilah. Orang suka sekali minum minuman gas dan yang manis-manis. Oh, jual lah. Ya, itu buruk nanti kan konsekuensinya kan. Sebagai penjual, you nak tak? You want to do that? You are you going to kill your own community slowly? With they gonna get a lot of diabetes cases. You harus ada rasa tanggungjawab sendiri kan. Sama juga media. Orang suka kasih. Tunggu dulu. Ini ada baiknya, ada buruknya. Itu kan. Saya tak mau cakap yang ini bagus, yang ini tak bagus, but cuba fikir sendirilah. Kalau okey, ini katakan kalau ibu saya dengar ini, dia mau enggak dengar ini? Agaknya kira-kira dia malu enggak? Jangan gitu kan. Sebab kita dalam masyarakat. Itu aja ya, fikir-fikir dululah. Ya. But at the same time, I agree that you must push the boundary in terms of content creation. Anda harus berani. Right? Anda harus push the envelope tapi menjaga etika. Jangan sampai takut jangan nanti orang cakap apa. Then you're not going anywhere. Right? You mau buat satu perkara, jangan nanti itu marah. Loh. Ini mengikut prinsip kewartawanan anda, ini perlu diberitahu atau tidak. Itu kan. Ini atas kebenaran ataupun tidak. Kalau benar ya silakanlah. This is the real thing. And that was my principle waktu the Batop dancing. I said, this is what's happening. And people needs to know. And I said, yeah, so we do it. Dan itu meletup Sujimi betul. No media has covered that. No media has covered. Not even Berita Harian, not even that time Berita also. I said, we put it up. You put it up. Yeah, itu. Itu kali pertama you buat that kind of story untuk Selamat Pagi ke, ataupun memang sebelum tu dah ada topik-topik macam tu? Tak, itu yang paling hot lah, yang paling sensational. So that was a test case, I think. Yeah, but
itu prinsip lah. Kalau Sujimi tanya apa yang sensational yang boleh, okey, ya janganlah tunjuk. Kalau orang itu separuh telanjang, janganlah tunjuk. I mean, what's the point? What is the point, right? Ya, itu. Cuma sekarang kita tak boleh, benda-benda gini senang sangat lah nak dapatkan. Social media, you can see all these things. Cuma kita kena pilih lah apa yang kita nak tunjukkan. Cuma tadi Sujadi katakan tentang Selamat Pagi Singapura ni, mungkin ramai yang tak tahu. Sujadi adalah executive producer waktu saya jadi pengacara Selamat Pagi. Itu tahun saya kedua. Tahun pertama saya bukan dengan Sujadi, tapi tahun kedua anda bersama kita. Dan Sujimi hot ni itu Selamat Pagi Singapura. Itu cerita dulu Cuma saya nak ketengahkan satu perkara yang you buat. You bilang dengan kita apa tau? Pasal waktu tu saya rasa saya dengan Ainah Ambit belum ada chemistry. Belum. Tu tahun pertama saya tahu tau. Saya macam dengan dia belum. Dia pun cakap dengan saya, kita belum ngam. And you did one thing tau untuk kita orang semua. I don't know sama ada you ingat ke tidak. Cuba. You bilang dengan kita, korang nak kena pergi rumah each other. Oh ya kita. You ask us to, you suruh kita pergi rumah each other, kenal family members. And you brought us bowling, you bawa kita keluar. So, and lepas tu baru kita rapat. Saya, Arwah Isyak Ahmad, Aina, BJ Kadir. Pasal apa? Kita dah kenal family members. So you did that tau. So saya ingat lagi that apa yang you buatkan tu. Cuma saya nak tanya, what gave you that idea? Apa yang menggerakkan anda untuk melakukan perkara yang sampai macam tu sekali? Pasal dia bukan depan kamera, it's all behind, all behind camera. Itu kalau Sujimi tak ingatkan pun saya lupa. Tak, begini, saya secara peribadi, saya lebih suka, kalau bukan hanya suka, secara fitrah saya pentingkan teamwork. Okay. Dan interpersonal relationship itu penting dalam teamwork. Dan sampai sekarang Sujimi, itu secara natural. Kalau anda lihat tim saya sekarang dengan koresponden di merata negara dan team of editors yang berbilang bangsa, itu berbilang negara lagi. Hari ini saya cakap dengan orang Korea, besok saya cakap dengan orang Thailand, nanti petang saya cakap dengan orang Vietnam kan. But saya need to gel the team together. Dan di Indonesia juga begitu. Kerana dengan cara itu kita akan lebih bekerja dengan bukan hanya enak, tapi they will give you more. And you will get more, and people will get more satisfied in this doing things together, right? So that has always been my principle daripada awal. But you're right lah. I mean, I love the team, and therefore let's go do these things, right? Saya rasa itu yang membezakan padahal kita oleh kerana rating tu belum naik tahun pertama, tahun kedua tu apa yang di depan kamera tu orang kata kita ada chemistry, sebenarnya is behind the scene. Yang saya rasa that one move mengubah perjalanan Selamat Pagi Singapura lah. But that was the best year, one of the best years in my first 1/3 of my career itu, waktu SPS. Kerana I lead a different team dengan info ad yang berbeza. Sebab kerana itu sebelum itu kan saya buat berita, kemudian saya buat discussion, akhir kata dan sebagainya. So waktu tu memang saya suka melihat hari Minggu saya datang saya buat ini. Itu like wah, enak banget ini buat ini. To be honest, is also my best time of my media journey lah. Because rancangan tu yang betul-betul naikkan kita punya profile. Saya ingin kongsi satu perkara yang mungkin Sujimi akan tahu, orang-orang yang buat penerbitan Selamat Pagi itu akan tahu. And ini arwah teman kita Isyak Ahmad. Sedih Isyak Ahmad saya kalau ingat-ingat Isyak Ahmad. Dan saya melihat jenazah Isyak Ahmad di Indonesia, di Jakarta. Dia meninggal saya di sana. Ingat lagi you kasih saya ingat your report. You were there dengan dia, betul. Saya melihat jenazah dia di hospital waktu itu. Ya, sedih kalau saya lihat. Sedih. Itu teman saya baik. Okey, Isyak Ahmad.
Kalau kita ingat arwah Syah Ahmad, dia punya segmen, kan? Segmen lucu itu. Apa dia kak tu? Kalau orang muda tak ingat, cuba lihat nanti. Apa dia kak? Dan sebagainya kan? Itu dia lucu Syah Ahmad. Tapi Sujimi akan tahu, orang-orang penerbitan akan tahu bahawa itu mencari resource, mencari cerita dan message yang untuk disampaikan ke masyarakat. Itu perlu perawatan. Ya. Jadi sepanjang minggu nanti saya harus melihat apa yang berlaku dalam masyarakat. Dan saya ambil topik itu dan saya tuliskan sebenarnya untuk arwah Syah Ahmad. Saya tuliskan draft dia. Okay, Syah, ini pagi datang awal ataupun malam nanti you baca dulu. Dan ceritanya begini. Dan you kasih lucu lah. Okay. Jadi dalam kelucuan itu dia ada message yang kita ingin sampaikan kepada masyarakat. Dan bila kita buka line untuk sekarang, kalau online kan lebih begitu lagi kan. But itulah content creator. Kalau Sujimi tanya content creator itu pasti ada sesuatu agenda yang ingin dicapai. Dia tidak boleh kosong. Jadi apalagi dalam kelucuan ada lucah, tidak ada lucu dan lucah itu tidak perlulah. Kan lucu itu tidak perlu lucah. Lucu itu bijak. Ada kelakar seram like what is it now? Ada kelakar seram, ada kelakar bijak dan ada juga kelakar bodoh. Saya masih ingat arwah Isyah Ahmad punya segmen tu, kerana dia satu social commentary bagi saya. Kalau satu minggu saya tak baca surat khabar, saya dengar apa Isyah Ahmad cakap, dia buat rumusan seminggu. Betul tak? Yeah, itu yang saya, kerana apa bila arwah Isyah berbual, kita semua kat tepi dengar kan. Itu yang saya dapat tau. Saya dapat, kalau saya terlepas lah baca berita ke apa, itulah rumusan seminggu yang diberikan. Jadi saya suka that segment. Dan ya itulah, itu part of tugas content creator kan. Kalau sekarang ya kita harus fikirkan apa yang ingin kita capai ni dalam konten ini. Dan ya lucu, tidak apa, lucu lah. Lucu silakan. Tapi ada message yang ingin kita sampaikan. Jadi berfaedah lah. Jangan empty calorie yang orang kata kan. You makan, but it's empty calorie lah. You kenyangkan perut tapi tak ada nutrition dalam body. Kalau orang katakan, okay, itu zaman dulu, zaman television. Hari ini mungkin berbeza, mungkin orang dah nak terima ke apa, atau you rasa masih sama? No, prinsipnya sama Sujimi. Prinsip orang dulu, bila dia makan makanan dulu, apa yang ada waktu zaman datuk moyang kita dengan sekarang, ya makan masuk mulut makanan, tapi makanannya berbeza, tapi prinsipnya dia memberi kita nutrisi kan. Itu sama, itu prinsip. Jadi itu prinsip. Jadi dalam konsumsi media, prinsipnya tidak berubah. Bahawa media itu is to entertain, yes, is to inform, yes, but sekarang lebih gencar lagi, is to influence. Jangan lupa, because media can influence. So bila you buat content, it's not just to entertain, because this entertainment can influence. Sekarang saya suka nonton itu loh, Sujimi. Saya suka nonton AGT lah. American Got Talent. Kenapa? On YouTube. Okay. Kenapa? It's funny, right? This old man likes to watch AGT lah. So in my free time, I watch AGT. Okay? On YouTube. Because you see, AGT is not just a platform for talent. Simon Cowell is a super producer, and seriously, this is a super platform. So in the last 2 or 3 season, kalau kita lihat, itu ada participants daripada berbagai negara, and this is AGT platform. How do you think a dance troupe daripada Mumbai landed in Los Angeles? Cuba. How is it that there's this singer from Kazakhstan yang datang dengan ibu dia, arrive in America just to be part of AGT? Come on.
How? And they don't even live there, no? So that means, what does it show? It shows that this is a worldwide platform that the American society is accepting. They are very inclusive. Right? From just American Got Talent is actually a lot more than that. Of course, I love the talent. I watch like, oh really? Oh, this is so good, right? Then when you see like, ini anak-anak Mumbai ni daripada masyarakat bawah yang miskin, and you just love their story. It's like they are from the poor slums, in Mumbai, and they're able to arrive here. So the stories are just riveting, not just their talent. And that's media, that's popular media, right? And you see people have agenda. When they bring even entertainment ada agenda. Like, this is what you want to achieve. Yeah, it's like that. It's not empty calorie, katakan. It's not empty calorie, yeah. Okay, baik. Saya nak beralih kepada your parenthood style lah. Fatherhood style. Kenapa ni dari ayah kan? Kita nak belajar daripada semua tetamu kita. Okay, Saya tak mau mengajar lagi. pengalaman, kongsi pengalaman. Okay, satu perkara saya perasan you tak pernah share, you tak pernah buat sharenting. Sharenting adalah satu istilah share parenting tips. Pakai platform apa? Pakai social media. You tak ada share pun. You tak ada upload, you tak ada kongsi, dan jadi kita Sebab I observer kan. Tapi I nak tahu your children macam mana? Diorang gunakan, dan apa prinsip you membenarkan mereka menggunakan? Okay. Sujimi pasti masih ingat kalau waktu Selamat Pagi Singapura saya akan bawa anak saya kecil itu kan, ya kan? Ingat lagi. Ya. Ya, sebab itu waktu itu Sujimi belum kahwin lagi. Belum lagi. Ya. Belum. Saya kasih rahsia itu, saya kenal Sujimi waktu dia pacaran dengan Haslina lagi di MacRitchie. Okay, ni podcast lain. Saya lagi lari-lari petang. Saya Betul. kalau waktu baca berita, waktu zaman saya baca berita kan, itu kan malam kan. Betul. Itu kalau sore jam 5 saya lari tu di MacRitchie. Oh, okay. Sebab ya exercise so kan. nampak aku Sebab Jimmy lagi pacaran lagi ni. Alamak, nak kena cari tempat lain. Tak apa. Okay. Well, that's how you met your wife, right? Yes, I mean, yes, TV it's a good thing. Betul. It's a good thing. Anyways, so the story about my kids. So yes, my kids, saya ada punya 3 dan mereka itu yang gede, yang tua sekali itu mungkin tidak masuk ke Gen Z lah, tapi yang 2 boys ini mereka tidak nonton TV sama sekali. Okay, this is the generation that, what is TV? Well, the father works in the TV, like, what is TV? Okay. So, mereka konsumsi segalanya dalam media itu menerusi platforms because they have their own desktop and their gadgets. And yes, they have their own handle and all that. I know. But I don't go into what they are into, right? That's not my parenting style. But, okay, this is one experience which I share. Ini bukan untuk mengajar, tapi like share, right? So my elder boy, waktu dia mula-mula berjinak-jinak dengan social media itu Facebook. Waktu itu Facebook yang meledak dulu. And the line between private dengan public itu blur. So some of the things which was in the family came out. Oh, You see? okay. And of course, my friends were telling me like, "Hey, your sons are saying this, sharing this." Oh, really? Okay. And that is a true experience. Then I need to bring my son in. Like, say, look, there are some things which untuk di dalam kamar mandi tadi kan ceritanya. Ada di dalam kamar mandi, yang ada di luar, and there's line that must be drawn. Yeah. So that is the life experience that I have as far as social media is concerned. Anak saya yang lebih kecil itu dia lebih dekat kepada yang lebih Islami. Oh, Kan? Dia suka mendengar ceramah-ceramah di YouTube dan sebagainya. Dan saya tidak beritahu jangan yang ini, jangan yang itu. Saya bilang you mesti dengar lebih banyak dan berbagai. You tidak boleh pilih satu. Jadi nanti you akan lihat apa yang sesuai.
untuk anda di sini. Jadi my approach is I tell you what is out there, you experience yourself, dan lebih baik you tahu daripada you tak tahu. Kemudian mungkin saya tunjukkan, okay, yang ini mungkin tak sesuai, you fikir. Yang ini okay kan? Yang ini dalam konteks kita sesuai atau tidak. Lebih baik begitu saya rasa dengan generasi sekarang. Sebab generasi sekarang kalau ya semua tak boleh. Nanti dia tak nak dengar. Ya. Saya rasa membesarkan anak-anak dalam suasana media baru ni memang mencabar kerana sebenarnya mereka dapat berita dulu. Ya pasti. Anak saya Twitter. Dia dapat Twitter, dia dah tak, dulu dia ada Instagram lah, tapi dia cakap diorang dah tak follow Instagram. Facebook jangan cakap lah, memang tak ada. Tapi sekarang is TikTok dan Twitter. And sebelum saya dapat berita tu, diorang dapat berita tu dulu. Pasti. Pasti. Jadi bagaimana anda uruskan benda-benda apa yang, kerana kita tak boleh kontrol apa yang diorang terima, dah tak boleh. Diorang akan terima benda-benda ni. Kita boleh guide sebenarnya. Kita berikan, sama juga kan, kita berikan prinsip-prinsip daripada kita beritahu ini boleh, itu tidak boleh. Sebab nanti akhir-akhirnya setiap individu itu punya kode sendiri, dan kode ini dibentuk dalam diri, dalam masyarakat yang dia hidup, dan kode ini pasti akan berubah. Kalau saya pulang lagi ke Indonesia, kode saya beda. Sebab saya interaksi dengan sosialnya yang berbeda. Di Singapura kode saya lain sedikit kan, kerana saya bilang tadi ini boat kecil ni di sini. Di sana kalau saya naik on the aircraft carrier, saya boleh main lagi. Ya, beda kan. So sama juga. Jadi saya rasa walaupun zaman berubah, social media dan sebagainya, dan dia akan terus berubah, media ini. Dan landscape ini akan terus berubah. Saya rasa prinsip is very important. Apa yang penting adalah prinsip. Dan prinsip ni bergantung banyak kepada kepercayaan apa yang ada di dalam sini kan. Ini manusia kan macam-macam di dalam sini. Macam-macam di sini. Okay. Jadi apa yang anda lihat yang mungkin akan berlaku sekarang? Kita dah lihat perubahan di social media ni dah terlalu banyak. Dulu bila baru-baru saya mengeluarkan video-video, saya dapati bahawa kita belum ada zaman orang marah-marah tau. Belum lagi. Tak banyak. Tapi sekarang orang cepat marah. Dalam apa saja. Dia tak tahu, kadang-kadang saya rasa macam bukan marah apalah. Maksud saya mereka ke social media untuk memberikan pandangan ataupun meletakkan pandangan mereka. Ada kalanya memaksa orang untuk menerimanya. Apa sebenarnya bagi anda, macam kerana anda observer social media kan, apa sebenarnya behavior kita, tingkah laku kita kepada social media ni yang mungkin menjadikan kita lebih enak lah dalam social media? Sebenarnya begini, kalau Sujimi, kalau kita mau main di playground ini, kita harus jangan letakkan sekatan yang you boleh bilang ini tapi I tak boleh bilang yang sama. Itu tidak boleh, because it's flat. Katakan begini, kalau kita mengatakan sesuatu, kita harus bersedia menerima orang lain juga punya pendapat. Right? So it's flat. Dia it's a very democratic platform, itu kan. Everyone has a voice, and almost equal voice. Tidak ada voice yang lebih daripada satu dengan yang lain kan. So it's a very democratic platform. Harus faham itu juga. Dan kalau dia democratic platform, kita harus menerima, toleran satu, menerima dan bersedia menerima kritikan. Kalau you tak boleh terima kritikan, you jangan main lah. Because this is very democratic. Ya kan? Sebab itu walau Presiden Trump aja dihentam di Twitter kan, kalau you mau main ya sudah. Bersedia lah, you mesti bersedia. You bersedia kan? Kalau tidak, you jangan main lah. You jangan main this platform, because that's what it is. Ya begitu kan? Dan ya
yang saya tidak terima, yang saya tidak suka sebenarnya adalah, ya kenapa harus gunakan kata-kata yang kesat? Harus yang terhormat lah kan. Why do you want to go that way? If there is a better way to say it, you can say it, but dengan secara terhormat. You can engage people in secara terhormat. Tapi kenapa gunakan kata-kata kesat? Saya kalau baca setengah Twitter, saya tak mau bilang lah negeri mana, okay? Tapi negeri ni menggunakan bahasa Melayu. Saya kadang ini, Kenapa tak boleh take it? I cannot take it like, why do you say these things? Right? Seperti you tak ada hormat langsung dengan orang lain. Walaupun you benci dengan leader ni ke dengan orang ni, takkan sampai kata-kata seperti ini yang you keluarkan. Kan? I can disagree with you. Tapi kenapa kerana harus maki dan hambun dan sebagainya di Twitter? Saya kalau baca dah Allah. Dalam bahasa Melayu kan Macam you tadi buat macam nak kena azan gitu. Tak, dalam bahasa Melayu lagi like you cannot take it. No, dalam bahasa Melayu ni dia kalau bila kita dengar bahasa Inggeris bila kasar atau kesat, dia beza dengan Melayu. Melayu dia macam double lah. Dia punya impact dia. Double bonus. Tak tahulah, saya rasa begitulah. Dan kesannya gitu because mother tongue kan itu bahasa ibunda, dan bahasa ibunda kalau begitulah ini kesat sekali ni, jangan begitu. So yes, your question is, you have to be tolerant because it's a democratic platform. You must accept what others have to say as much as you can say. Ya itu, tapi jaga tata susila lah. Yang saya perhatikan sekarang yang semakin banyak adalah kita mendengar atau membaca status orang bukan untuk memahami, tapi kita membaca status mereka untuk reply. So ini saya rasa dah semakin banyak lah. So kita perlu jaga-jagalah apa yang kita reply itu, kerana dia boleh mulakan perang kata-kata lah, Twitter war dan sebagainya. Okey, saya rasa masya-Allah dah banyak sangat Sujadi kongsi. Kalau nak tahu, ini adalah kali pertama tahu Sujadi terima interview macam ini. Ya Allah. Saya bukan tak mau sebenarnya sebelum itu. Sebab saya kan baru pulang. Ini masuk ni re-entry loh. Okey. Saya baru pulang sekitar 2 tahun 3 tahun. Dan setelah lama di luar. Dan sebelum itu interview request semua datang kebanyakan daripada luar negeri lah. Kerana saya CNA kan. Tapi kerana kali ini saya kembali dan Sujimi minta. Okey. Dan terus terang saya ingin pelajari lagi di re-entry, dan Sujimi banyak mengajar ni sebenarnya. Dalam sesi ini bagaimana landscape media sosial di Singapura dan juga media landscape Melayu Singapura. Itu penting bagi saya kerana di sinilah saya beroperasi sekarang. Saya mengolah video, cerita semua di social media, dan saya rasa ini penting untuk kita memahami landscape ini. Kalau sebagai kata-kata akhir daripada Sujadi bagi anak-anak muda yang ingin menjadi seorang content creator ni, saya rasa dah ramai yang akan naik menjadi lapisan kepada kita semua. Mungkin berikan kongsi sedikit garis pandu anda untuk semua content creator. Ini bukan akhir kata. Itu show dia tau. Kalau you tak jarang yang tengok TV, akhir kata ni memang your show kan. Ya. Tak, ini joke dulu. Joke dulu begini. Mungkin anak-anak muda, anak-anak saya dan generasi yang lebih muda itu tidak kenal kan akhir kata apa itu. Itu cerita apa Piramli kali. Ada cerita tu. Okey, tapi gini Sujimi, ini generasi sekarang, sebab saya ingin sampaikan kepada generasi sekarang. Ini saya tersentak waktu itu kan. Waktu saya dengan anak-anak muda media daripada Politeknik apa, dan seorang anak datang sini minta autograf. Okey, autograf. Ini anak muda ni autograf. Jadi nama siapa? Bukan, ini untuk mak saya. Kacau ni.
Jadi betul. Ini Itu bukan mengingatkan kita umur ya, ini bukan zamannya lagi ni. Ya, betul. Heran juga budak-budak nak minta your Ya, autograph. betul ini. Oh, ini untuk mak saya. Ya udah. Mak Okey saya. lah. Biasa itu selalu kita dengar. Tak begini. Kalau nak menjadi wartawan, Okey. wartawan ini mulia loh ini kerja ini. Sebab wartawan ini menjadikan saya mau belajar dan sentiasa belajar. Sebab wartawan itu pada asasnya mencari tahu. You harus cari tahu dulu. Mengkaji gitu. Ya, kemudian memberitahu. You jangan beritahu apa yang you tak tahu. Itu salah lagi. Betul. Ya, wartawan pada asasnya itu kan mencari tahu informasi dan sebagainya dan diolah menjadi skrip, menjadi visual kalau anda TV dan kemudian you persembahkan kepada masyarakat, your viewers kan. Ya itu. Jadi you akan harus sering belajar itu. Tidak boleh berhenti. Jadi sekarang aja saya harus belajar terus. Sujimi saya belajar ini apa ini? Saya harus tahu kan. Jadi itu wartawan itu pada dasarnya you harus mau cari tahu. That means you have a curious mind, no? You harus tanya, ini kenapa macam ini ya? Ini apa nih sebenarnya? Dan you harus cari tahu. Kalau you tak curious, that means you punya kerjaan nanti tak akan berkembang. You akan rasa sudah penat ni. No, there's a lot more things that you don't know actually. A lot more things you don't know in the world. So you better go and find out, right? Itu satu. Kedua, kalau nak jadi wartawan, tak boleh kaya Ya ke? We see a lot of No, you media entrepreneur. Kalau you Jimmy, you kaya lah. Bukan, maksud saya kita lihat wartawan-wartawan diorang what do you call that, anchor diorang pun rumah besar dan sebagainya. No, itu di sana, bukan di sini. Itu di sana. Tapi kalau wartawan sebenarnya, you tengok mana ada wartawan kaya. Media entrepreneur, ya kaya. Okay. But wartawan kalau dia kaya, okay, question mark. Gimana dia kaya ni wartawan ni? Betul. Ya kan? Betul. Saya belum pernah jumpa wartawan yang kaya Sujimi di dalam dan luar negeri. Tapi wartawan yang punya cause that they fight for, ya, sampai masuk jail, keluar jail, itu ada banyak. Okay. Jadi berarti you must, kalau you menjadi wartawan, you mesti have a cause that what is it that you believe in. Ya kan? Nah itu. Betul. Dan tak boleh kaya. Tapi fungsi wartawan ni sebenarnya masya-Allah dia berkuasa untuk mempengaruh juga. Oh, powerful. Jika salah beritahu pun dia boleh mempengaruhi, betul? Powerful. It's powerful. Sebab itu waktu zaman saya itu fake news belum ada Sujimi. Fake news mana ada? Mungkin dalam bentuk lain lah. Kalau ada pun saya rasa dalam bentuk lain. Saya tak tahu sama ada tak ada langsung. Ada, tapi bukan seluas sekarang ini yang sengaja dilakukan. Saya kasih tahu cerita satu, okey? Ini tentang how prinsip ketepatan berita benar atau tidak, dan saya dipersoalkan. And this is serious. This is so serious, right? Okay, ada time tak saya cerita? Silakan. Okay. Dan ini di Indonesia saya cerita, okay? Dan saya buat cerita, dan this is interview dengan Panglima Tentera Republik Indonesia. Okay? The very top. Okay? Besar tu. Yeah. So saya dapat call daripada ajudan, Panglima mau kasih interview. Ya kan? Saya kata, okay, boleh. Tapi saya harus tanya soalan ini ya. Kalau tidak, saya tidak mau buat. Dan soalannya itu tentang kapal perang Indonesia Osman Harun. Yang komando yang kenapa dinamakan yang menjadi pertelingkahan antara Singapura dan Indonesia. Itu tegang kan? Waktu itu kan? Betul. Dan saya bilang kalau mau Bapak beri wawancara, saya mau, tapi soalan itu saya harus tanya. Karena itu penting antara Singapura dan Indonesia. Okay? Bapak, okay, boleh, okay, fine, we set up. Dan dalam wawancara itu, dia mohon maaf. Oh, wow. Panglima? Itu besar tu. Besar je ni, itu. Saya tengok, saya lihat transkrip, okey, ini besar ini. Saya bilang HQ, lepaskan ini cerita, confirm
is on record confirm. Dan betul itu meledak. All media, including international, pick up my story. Wow. All media in Singapore, Straits Times pun terperanjat itu waktu tu Zakir. Sujadi. Iya. In fact, Tapi itu tidak dirancang, yang beliau minta maaf tu tidak. Memang secara spontan ke apa? no, I ask because they have an agenda too. Obviously, right? Okay. They want to reduce the tension, whatever. But I need to ask, whatever your agenda, that's not what I need to know. I need to ask my question. Okay, that's very clear. So that was okay, 48 hours later, they revert. Oh. Ini Panglima. True, dia punya entire, macam kalau kita ke Singapore, the entire MINDEF came down on my bureau. Wow. You wrongly quoted. Oh, tapi dia katakan apa? Okay, so this principle. So be careful when you're wartawan, even when you say right, there will be somebody who will say, no, I didn't say that. Okay, so ni yang kata kita kan whether fake news atau tidak. Ini lebih like, okay, the whole institution, the military institution is now aftering me. Oh, wow. Okay. So, okay, steady. Wow. Steady, right? Okay, steady. So, my boss and AQ said, we have it on record, right? Okay. And they asked us to memberi pernyataan withdraw and minta maaf. Retract. Yeah, retract. So, I said, how can we retract? It's out there. Right? Then this is our credibility. Are we saying that we say it wrong? Right? So, kita beritahu, okay, kita akan keluarkan kenyataan anda. Right? Yang bahawa anda katakan ini tidak tepat. Dan kita akan mainkan lagi cerita ini, interview, supaya orang melihatlah. I mean, seriously. Right? So, it's for these people to understand. Wah, ini keputusan yang saya rasa memang besar sangat sampai ini viral di tempat lain. Dan dia datang kembali kepada anda dan orang sanksi atas keputusan tu. Yeah. So obviously what I did wrong. So when you do reporting on very serious matters like this, right? You better have things on record because things can turn around, and this is one of the principles lah, kan? Yeah. Kalau kita buat, kita jangan buat-buat Betul. perkara yang tak ada, sedangkan perkara yang ada pun orang akan bilang, itu tidak ada. Betul. Itu penting sekali. Accuracy dia dengan jangan buat-buat Jangan buat-buat tu. Tu especially dalam your line of work lah, kan. I mean kita tak boleh report sembarang kan. Itu Panglima. So how you handle lepas tu? Macam mana kesudahan dia macam mana? Okay, that's very interesting, and this is also a media play since we are in the media industry. Ini bukan satu coincidence, tapi siapa yang buat saya tidak tahu. Okay? So at the height of this, right? Of this tension between whether he said or he said not, right? So media Indonesia sudah ribut waktu itu kan. Pasti. Ini antara dua negara kan. Bagaimana dia bisa minta maaf dengan Singapura dan sebagainya. Singapura kecil lah. Okay, sudah okay. Then, out of the blue, and this waktu social media mula meledak. Keluar. Cerita Panglima pakai jam mahal. Oh, okay. Dah ke situ pula. Oh, okay. So you must understand how media in Indonesia or maybe somewhere else, they have the herd mentality. So obviously it's a diversion, right? Divert to ease the tension on that part. Divert, right? So ceritanya menjadi itu jam mahal. Well, that's Dia jadi mahal. Yalah, kalau kita nak distract itulah caranya kan. So you must. So this is how media play, right? Yeah. So not everything that you see is what it is, but it's how the sophistication of the media industry, how you play it. Yeah, itu. Yeah, Wah, itu lagi kalau sekarang dengan social media macam-macam tu boleh Oh, buat itu lagi dahsyat, Wah. Jimmy. Itu sedangkan
military chief ataupun deputinya pun kena seperti itu kan tahun lalu. I don't know what's wrong with these military chaps, you know, they love watches, but yeah, they have a few luxury watches. They have a few luxury watches, ya itu. But back to our point, right? That itu tadi, if you want to be a journalist, wartawan, you must understand the principle dulu, understanding the principle, dan kemudian bila lakukan sesuatu tu, make sure you know, doubly sure is real, is true. Apalagi buat fake news, janganlah, ya kan? Apalagi fake news. Sedangkan news yang betul aja akan dipersoalkan, ya kan? Apalagi fake news not easy. Gila ni. Wah. Sujadi, terima kasih banyak atas perkongsian ini. Ini semua penonton saya tak tahu pun tentang perkara ni. Jadi dia dah banyak kongsi. Lebih lagi tentang kita media, kita dapat story yang macam ni, behind the back story of this story. Kita orang media lah excited lah. Saya harap anda juga excited mendengarkan perkongsian Sujadi. You ada apa-apa pesanan ke apa nak beritahu orang lain? Pesanan penaja. Kalau tidak, terima kasih banyak lah. Sama-sama Sujimi. Saya harap ini perkongsian saya bukan mengajar, saya tidak mengajar. Sebenarnya saya mengajar aja, mengajar orang untuk berfikirlah, okey. Lebih-lebih lagi dengan social media ni, fikir-fikirlah, jangan terjun aja gitu kan. Nanti ada perkara-perkara yang tidak enak lagi. Saya rasa penting untuk kita kongsi pengalaman kita dan kesan atas apa yang kita lakukan ini, bukan hanya kepada masyarakat kita saja, generasi akan datang. Mereka ambil cue daripada kita kan. Jadi insyaallah, jadi kongsilah di hari podcast di hari ayah ini. Anda boleh dapati podcast ini di Spotify, Apple Podcast, YouTube dan juga Facebook. Bagi pihak Sujadi yang sudah bersama saya sepanjang sejam ni, Suji mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda yang sudah bersama kita, dan insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.